Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Sungai Gangga mengalir tanpa pernah benar-benar beristirahat. Sejak fajar hingga larut malam, airnya terus bergerak, membawa kisah ribuan tahun kehidupan manusia di sepanjang tepinya. Di sanalah warga India menaruh harapan, doa, dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sungai itu bukan sekadar aliran air. Ia dianggap ibu, penyuci dosa, dan saksi perjalanan jiwa. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, ratusan warga telah berdiri di tepi Gangga. Ada yang menangkupkan tangan, ada yang menundukkan kepala, ada pula yang membiarkan air menyentuh dahi mereka dengan penuh penghayatan. Bibir mereka melafalkan doa-doa lama yang telah dihafal sejak kecil. Ritual itu dilakukan dengan patuh, tanpa banyak pertanyaan. Begitulah seharusnya hidup dijalani, begitulah yang diajarkan sejak mereka mengenal dunia. Namun di balik wajah-wajah yang tampak khusyuk, tersembunyi kegelisahan yang jarang terucap. Tidak semua pertanyaan menemukan jawaban dalam ritual. Tidak semua doa menghadirkan ketenangan. Banyak dari mereka yang menjalani ibadah seumur hidup, tetapi masih merasa kosong di dalam dada. Ada kerinduan akan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Sungai Gangga menyaksikan itu semua. Tangis lirih seorang ibu yang berdoa agar anaknya sembuh. Tatapan kosong seorang pemuda yang mempertanyakan masa depan hidupnya. Seorang lelaki tua yang merasa telah berbuat banyak ritual, tetapi masih dihantui rasa takut akan kematian. Mereka semua datang ke sungai yang sama, berharap airnya mampu membersihkan jiwa, bukan hanya tubuh. Hari itu pun dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Matahari terbit perlahan, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air Gangga. Burung-burung beterbangan rendah, suara lonceng ritual berdenting dari kejauhan. Namun tak seorang pun menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar, perubahan yang akan menggetarkan hati banyak orang. Di antara kerumunan warga, ada mereka yang berdiri lebih lama dari biasanya. Tatapan mereka tidak hanya tertuju pada air, melainkan menembus jauh ke dalam diri sendiri. Mereka bertanya dalam hati, apakah ini cukup? Apakah Tuhan benar-benar mendengar? Pertanyaan itu tidak diucapkan keras-keras. Di tempat ini, mempertanyakan keyakinan adalah sesuatu yang nyaris tabu. Tradisi terlalu kuat, kebiasaan terlalu dalam mengakar. Namun hati manusia tidak bisa dibungkam selamanya. Ada saat di mana ia menuntut kejujuran. Sungai Gangga memang tak pernah tidur, tetapi banyak hati di sekitarnya yang terjaga dalam kegelisahan. Seiring hari beranjak siang, aktivitas di tepi sungai semakin ramai. Pedagang kecil menawarkan bunga dan dupa. Anak-anak berlarian tanpa memahami beban batin orang dewasa. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang salah. Namun justru di balik rutinitas itulah, banyak jiwa merasa lelah. Mereka telah melakukan apa yang diajarkan. Mereka telah mengikuti apa yang diwariskan. Tetapi kedamaian sejati terasa begitu jauh. Beberapa warga mulai mendengar kabar samar tentang sebuah acara yang berbeda dari biasanya. Bukan ritual, bukan upacara. Katanya akan ada pengajian akbar, sebuah kegiatan mendengarkan ajaran tentang Tuhan yang esa. Tidak semua memahami arti kata itu. Sebagian hanya mengernyit, sebagian lain tersenyum tipis, dan sebagian merasa ragu. Namun keraguan itu justru bercampur dengan rasa penasaran. Malam harinya, Sungai Gangga kembali diselimuti cahaya lampu-lampu kecil. Pantulan api dan cahaya menari di permukaan air, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus sunyi. Di saat seperti itulah, kegelisahan terasa semakin nyata. Tanpa hiruk-pikuk siang hari, hati berbicara lebih jujur. Beberapa warga duduk terdiam di tepi sungai. Mereka memandangi arus air yang terus mengalir, seakan bertanya, kemana semua ini bermuara? Tidak ada jawaban dari sungai. Hanya suara air yang mengalir, konstan dan setia pada jalurnya. Seolah mengingatkan bahwa kehidupan pun terus berjalan, meski manusia masih diliputi tanya. Di sanalah benih perubahan mulai tumbuh, bukan dalam bentuk keyakinan baru,
tetapi dalam keberanian untuk mendengarkan. Mendengarkan suara hati yang selama ini diabaikan. Mendengarkan kemungkinan bahwa Tuhan mungkin lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Sungai Gangga telah menjadi saksi jutaan doa, tetapi malam itu, ia menjadi saksi lahirnya sebuah kerinduan baru. Kerinduan akan kebenaran yang sederhana, tanpa perantara, tanpa kerumitan, dan penuh kasih. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mereka hanya tahu satu hal, hati mereka tidak lagi setenang sebelumnya. Dan dalam kegelisahan itulah, sesungguhnya hidayah mulai mengetuk, perlahan namun pasti. Sungai itu tetap mengalir. Tak pernah tidur. Dan malam itu, ia membawa harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Pagi itu, Sungai Gangga tetap mengalir seperti biasa. Namun sesuatu yang tak terlihat telah bergerak lebih cepat dari arus airnya, sebuah kabar kecil yang menyebar dari mulut ke mulut, pelan tapi pasti, menembus kesibukan warga. Kabar itu tidak disampaikan dengan teriakan atau undangan resmi. Ia hadir seperti bisikan, sederhana namun mengusik batin. Akan ada pengajian akbar di sekitar tepian sungai. Tidak semua warga memahami apa arti pengajian. Sebagian hanya tahu bahwa itu adalah kegiatan mendengarkan ajaran agama Islam. Sebagian lagi mengira itu sekadar pertemuan orang-orang asing. Namun justru karena ketidaktahuan itulah, rasa ingin tahu tumbuh. Bukan rasa ingin tahu yang gaduh, melainkan keingintahuan sunyi, yang muncul dari hati-hati yang sedang mencari. Bagi sebagian warga, kabar itu terdengar biasa saja. Mereka menganggapnya sebagai satu dari sekian banyak kegiatan keagamaan yang pernah singgah dan berlalu. Namun bagi yang lain, terutama mereka yang semalam duduk lama di tepi Gangga dengan dada penuh tanya, kabar itu terasa berbeda. Ada getaran kecil di hati, seolah sesuatu memanggil. Datang saja, kata sebagian orang kepada dirinya sendiri. Tidak ada salahnya mendengar. Tak ada paksaan, tak ada ajakan keras. Bahkan tidak ada janji bahwa hidup akan berubah. Justru kesederhanaan itulah yang membuat banyak warga berani melangkah. Mereka tidak diminta meninggalkan apapun. Mereka hanya diminta untuk mendengarkan. Hari pengajian itu tiba perlahan. Sejak pagi, warga mulai berdatangan ke lokasi yang telah disiapkan. Bukan aula besar, bukan panggung megah. Hanya hamparan tanah di dekat Sungai Gangga, dengan tikar sederhana dan pengeras suara seadanya. Langit cerah, angin berembus pelan, dan sungai tetap mengalir seperti tak peduli pada peristiwa yang akan terjadi. Warga datang dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar ingin tahu. Ada yang ikut karena diajak tetangga. Ada yang hanya ingin duduk sebentar lalu pergi. Bahkan ada yang datang dengan sikap waspada, takut jika keyakinannya akan digoyahkan. Namun satu hal yang sama, mereka semua membawa hati yang lelah. Ketika mereka duduk, tak ada sambutan meriah. Tidak ada kata-kata yang meninggi. Suasana justru terasa tenang, hampir hening. Keheningan itu terasa asing bagi sebagian warga, tetapi sekaligus menenangkan. Seolah mereka sedang diundang untuk menurunkan beban hidup yang selama ini dipikul tanpa jeda. Pengajian belum dimulai, tetapi suasana sudah berubah. Beberapa warga menoleh ke arah Sungai Gangga. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari. Sungai yang selama ini menjadi tempat mereka menyucikan tubuh, hari itu berada tepat di samping tempat mereka akan menyucikan hati, meski mereka belum menyadarinya. Ketika pengajian dimulai, tidak ada nada menggurui. Tidak ada celaan terhadap keyakinan siapapun. Yang terdengar pertama kali hanyalah suara yang lembut, penuh ketenangan. Kata-kata yang diucapkan terasa asing, tetapi cara penyampaiannya terasa akrab. Pembicaraan tentang Tuhan disampaikan dengan sederhana. Tentang satu Tuhan yang Maha Esa. Tentang Tuhan yang tidak membutuhkan perantara. Tentang Tuhan yang mendengar doa siapapun, dimanapun, tanpa memandang latar belakang. Sebagian warga mendengarkan dengan dahi berkerut. Bukan karena menolak, melainkan karena mencoba memahami. Selama ini mereka mengenal banyak nama, banyak simbol, dan banyak ritual. Kini mereka mendengar tentang kesederhanaan dalam beriman. Hati mereka mulai terusik. Tak sedikit yang awalnya berniat pergi lebih awal, tetapi tetap duduk. Kata-kata itu seperti menahan langkah mereka. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan ketenangan yang aneh.
Seolah suara itu berbicara langsung pada kegelisahan yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Di antara kerumunan, beberapa warga menundukkan kepala. Ada yang memejamkan mata. Ada pula yang menatap kosong ke arah sungai. Setiap orang meresapi dengan caranya masing-masing. Tidak ada yang diminta untuk percaya. Tidak ada yang disuruh untuk setuju. Mereka hanya diminta untuk mendengar dengan jujur. Waktu berjalan tanpa terasa. Matahari mulai condong ke barat, tetapi tak ada yang beranjak. Bahkan anak-anak yang biasanya gelisah pun duduk lebih tenang. Seolah ada sesuatu di udara yang membuat semua orang enggan merusaknya dengan kebisingan. Beberapa warga mulai merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Bukan emosi yang meledak-ledak, melainkan sentuhan halus di dalam dada. Ada yang merasa damai tanpa tahu sebabnya. Ada pula yang merasa takut jika apa yang mereka dengar ternyata adalah kebenaran yang selama ini mereka cari. Ketakutan itu bercampur dengan harapan. Sungai Gangga kembali menjadi saksi. Kali ini bukan saksi ritual, melainkan saksi manusia-manusia yang sedang berada di persimpangan batin. Mereka belum membuat keputusan apapun. Mereka masih duduk sebagai pendengar. Namun di dalam hati, sesuatu telah mulai bergeser. Pengajian hari itu belum menyebut syahadat. Belum mengajak siapapun untuk berpindah keyakinan. Tetapi benih telah ditanam dengan lembut. Benih tentang Tuhan yang Maha Esa. Tentang iman yang lahir dari kesadaran, bukan warisan. Ketika acara berakhir, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada seruan. Warga berdiri perlahan, satu persatu, dengan wajah yang berbeda dari saat mereka datang. Beberapa tampak bingung. Beberapa tampak termenung. Beberapa lainnya menyimpan air mata yang hampir jatuh. Mereka pulang membawa sesuatu yang baru, bukan keyakinan, tetapi pertanyaan yang jujur. Dan bagi hati yang jujur, pertanyaan adalah awal dari hidayah. Sungai Gangga tetap mengalir. Namun di tepiannya, banyak hati tak lagi sama. Hari itu, suasana di tepian Sungai Gangga terasa berbeda sejak pagi. Udara masih sama, air sungai tetap mengalir seperti biasa, tetapi ada ketegangan halus yang menggantung di antara warga. Mereka datang kembali, bukan karena ajakan keras, bukan karena kewajiban, melainkan karena ada sesuatu dari pengajian sebelumnya yang belum selesai di dalam hati. Mereka ingin mendengar lagi. Ketika semua telah duduk dengan tenang, suara pertama yang terdengar bukanlah ceramah, melainkan lantunan ayat suci Al-Quran. Suara itu mengalun pelan, jernih, dan penuh ketundukan. Bahasa yang digunakan asing bagi telinga banyak warga, namun keasingan itu justru membawa getaran yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada yang memahami arti kata per kata. Namun entah mengapa, dada mereka terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang disentuh di tempat terdalam, tempat yang selama ini tersembunyi bahkan dari diri mereka sendiri. Sungai Gangga mengalir tenang di samping mereka. Airnya memantulkan cahaya pagi, seolah ikut mendengarkan. Alam pun seakan menahan napas. Beberapa warga menunduk. Ada yang memejamkan mata. Ada pula yang tanpa sadar meneteskan air mata. Mereka sendiri tidak mengerti mengapa menangis. Tidak ada kisah sedih yang diceritakan. Tidak ada tragedi yang diungkapkan. Namun suara ayat itu seolah berbicara langsung kepada luka-luka batin yang selama ini mereka simpan rapi. Setelah lantunan ayat selesai, suasana hening cukup lama. Tidak ada yang berani memecah keheningan itu. Seolah semua sedang mencoba mencerna sesuatu yang besar, sesuatu yang baru saja menyentuh mereka tanpa izin. Kemudian penjelasan pun dimulai. Tentang Tuhan yang Maha Esa. Tentang Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tentang Tuhan yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tentang Tuhan yang lebih dekat daripada urat leher manusia. Penjelasan itu disampaikan dengan bahasa sederhana, tanpa nada menghakimi, tanpa membanding-bandingkan keyakinan. Bagi sebagian warga, kata-kata itu terasa mengejutkan. Selama ini mereka mengenal banyak simbol, banyak perantara, dan banyak bentuk ibadah yang rumit. Kini mereka mendengar tentang iman yang lurus dan sederhana, iman yang tidak membutuhkan apapun selain keikhlasan hati. Hati mereka mulai bergetar. Seorang warga menatap tangannya sendiri, seolah melihatnya untuk pertama kali. Ia teringat betapa seringnya ia melakukan ritual dengan patuh, namun tetap merasa takut pada kematian. Kini ia mendengar bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih,
Maha Penerima Tobat, dan tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati jujur. Warga lain teringat doa-doa panjang yang ia ucapkan selama bertahun-tahun, namun masih terasa hampa. Ketika mendengar bahwa Tuhan mendengar bahkan bisikan hati yang paling lirih, dadanya bergetar hebat. Ia merasa seolah selama ini ia berteriak terlalu keras. Padahal Tuhan cukup dipanggil dengan ketulusan. Lantunan ayat kembali dibacakan. Kali ini lebih panjang. Suaranya meresap perlahan, seperti air yang masuk ke celah-celah batu. Tidak memaksa, tidak menghantam, hanya mengalir dan menetap. Air mata semakin banyak yang jatuh. Beberapa warga mencoba menyekanya dengan cepat, seolah malu dilihat orang lain. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Tangis itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati mereka akhirnya luluh. Untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Penjelasan berlanjut tentang kehidupan, tentang ujian, tentang penderitaan yang bukan hukuman, melainkan jalan untuk kembali. Tentang hidup yang tidak diukur dari seberapa banyak ritual, tetapi seberapa jujur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kata-kata itu tidak menyerang keyakinan lama mereka. Namun justru itulah yang membuatnya kuat. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan diri. Yang ada hanya keheningan panjang, tempat hati berbicara dengan dirinya sendiri. Sungai Gangga kembali menjadi saksi, kali ini saksi pergolakan batin yang paling sunyi. Beberapa warga mulai merasakan ketakutan yang baru. Bukan takut pada pengajian ini, melainkan takut pada kemungkinan bahwa apa yang mereka dengar adalah kebenaran. Jika ini benar, maka hidup mereka selama ini perlu ditata ulang. Dan perubahan selalu menakutkan. Namun di balik ketakutan itu, ada ketenangan kecil yang tumbuh. Seperti cahaya redup di ujung lorong panjang. Cahaya itu belum cukup terang untuk dipegang, tetapi cukup untuk membuat mereka melangkah. Ketika lantunan ayat terakhir selesai, tidak ada yang langsung berdiri. Waktu seolah melambat. Beberapa warga memandang Sungai Gangga dengan mata berkaca-kaca. Sungai yang selama ini mereka yakini sebagai penyuci dosa, kini berada di samping ajaran yang berbicara tentang penyucian hati. Tidak ada yang diminta untuk memilih. Tidak ada ajakan untuk berpindah keyakinan. Namun di dalam dada banyak warga, sebuah dinding lama telah retak. Retakan kecil itu cukup untuk membiarkan cahaya masuk. Hari itu, mereka pulang dengan langkah yang lebih pelan. Bukan karena lelah, melainkan karena pikiran mereka penuh. Ayat-ayat yang tak mereka pahami artinya terus terngiang di telinga, tetapi yang paling kuat tertinggal bukan suara, melainkan rasa. Rasa damai yang asing, rasa takut yang jujur, dan rasa rindu untuk mengenal Tuhan dengan cara yang baru. Sungai Gangga tetap mengalir. Namun hari itu, banyak jiwa mulai bergetar. Dan getaran itu tak akan berhenti begitu saja. Hari itu, banyak warga kembali ke tepian Sungai Gangga dengan hati yang lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah berjalan, melainkan karena pikiran mereka dipenuhi pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Lantunan ayat dan penjelasan tentang Tuhan Yang Maha Esa pada hari sebelumnya masih terngiang jelas. Ada kalimat-kalimat yang terasa sederhana, tetapi mengguncang fondasi keyakinan lama yang telah mereka pegang seumur hidup. Mereka tidak datang untuk menentang. Mereka datang karena ingin memastikan apa yang sedang terjadi di dalam hati mereka sendiri. Suasana pengajian kali ini terasa lebih hening. Tidak ada lagi wajah-wajah penasaran seperti hari pertama. Yang tampak justru raut serius, mata yang menatap penuh perhatian, dan dada yang naik turun menahan perasaan. Seolah setiap orang tahu bahwa hari ini bukan sekadar mendengarkan. Hari ini adalah hari kejujuran. Pembicaraan dimulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya dicari manusia sepanjang hidupnya? Pertanyaan itu melayang di udara, tidak dijawab dengan cepat. Dan justru disitulah kekuatannya. Banyak warga terdiam, menunduk, merenung. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka sibuk menjalani ritual, tetapi jarang berhenti untuk bertanya pada diri sendiri. Penjelasan kemudian mengalir tentang hakikat hidup. Tentang manusia yang diciptakan bukan untuk kebingungan, melainkan untuk mengenal Tuhan. Tentang jiwa yang gelisah bukan karena kurang ritual, tetapi karena jauh dari keikhlasan. Kata-kata itu tidak menggurui. Ia datang seperti pelukan bagi hati yang lelah. Satu persatu,
air mata mulai jatuh. Ada warga yang selama bertahun-tahun memendam rasa bersalah karena merasa tidak pernah cukup suci. Ia selalu takut melakukan kesalahan kecil, selalu merasa doanya kurang sempurna. Ketika mendengar bahwa Tuhan Maha Pengampun dan mencintai hamba yang datang dengan hati hancur sekalipun, dadanya terasa runtuh. Ia menangis bukan karena sedih, melainkan karena merasa akhirnya diterima. Warga lain teringat orang-orang tercinta yang telah meninggal. Selama ini ia dihantui ketakutan. Apakah mereka selamat? Apakah doanya cukup? Ketika dijelaskan bahwa Tuhan Maha Adil dan Maha mengetahui isi hati setiap hamba, ketakutan itu perlahan mencair. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi misteri kematian. Tangis semakin banyak terdengar. Bukan tangis yang gaduh, melainkan isak tertahan. Beberapa warga mencoba menutup wajah mereka. Namun air mata tetap menemukan jalannya. Mereka tidak sedang lemah. Mereka sedang jujur. Sungai Gangga mengalir tenang di samping mereka, seolah memahami. Airnya tidak bersuara keras. Ia hanya mengalir, setia, seperti kebenaran yang tidak memaksa untuk diterima, hanya hadir bagi siapapun yang mau mendekat. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini disimpan mulai menemukan jawabannya. Tentang Tuhan yang tidak membutuhkan persembahan, tetapi keikhlasan. Tentang doa yang tidak harus diucapkan dengan cara rumit, tetapi dengan hati yang tunduk. Tentang hidup yang bukan perlombaan ritual, melainkan perjalanan mengenal diri dan Sang Pencipta. Beberapa warga merasa takut. Takut jika apa yang mereka dengar ini benar. Karena jika benar, maka mereka harus berani berubah. Dan perubahan selalu berarti kehilangan. Kehilangan kenyamanan lama, kehilangan pengakuan sosial, bahkan mungkin kehilangan keluarga. Namun di tengah ketakutan itu, mereka juga merasakan sesuatu yang belum pernah hadir sebelumnya. Ketenangan. Ketenangan yang tidak datang dari kepatuhan buta, melainkan dari pemahaman. Ketenangan yang membuat dada terasa lapang meski masa depan belum jelas. Seorang warga menggenggam tangannya sendiri dengan erat. Ia menyadari bahwa selama ini ia menjalani hidup dengan rasa takut. Takut salah, takut dihukum, takut tidak diterima. Kini ia mendengar tentang Tuhan yang mencintai lebih dalam dari rasa takut itu. Tuhan yang mengundang, bukan mengancam. Tangisnya pecah. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang merasa lebih suci. Semua berada di posisi yang sama, manusia yang sedang belajar merendah di hadapan kebenaran. Ketika sesi itu berakhir, banyak warga masih duduk diam. Tidak ada yang ingin buru-buru pulang. Mereka membutuhkan waktu untuk berdamai dengan hati sendiri. Untuk menerima bahwa pertanyaan yang selama ini mereka anggap dosa, justru menjadi jalan menuju cahaya. Hari itu, tidak ada ajakan untuk berpindah keyakinan. Tidak ada syahadat yang diucapkan. Namun banyak hati telah berubah arah. Mereka mungkin masih berada di tempat yang sama, tetapi batin mereka telah melangkah jauh. Sungai Gangga kembali menjadi saksi, bukan hanya air mata yang jatuh, tetapi jawaban-jawaban yang akhirnya ditemukan. Dan di balik air mata itu, tersimpan keberanian yang mulai tumbuh. Keberanian untuk memilih kebenaran, apapun risikonya. Setelah hari penuh air mata itu, banyak warga tidak langsung kembali ke kehidupan mereka seperti biasa. Tubuh mereka memang pulang ke rumah masing-masing, tetapi hati mereka tertinggal di tepian Sungai Gangga. Pertanyaan-pertanyaan yang telah menemukan jawaban justru melahirkan ketakutan baru, ketakutan yang jauh lebih besar daripada kebingungan sebelumnya. Kini mereka tahu apa yang mereka dengar bukan sekadar kata-kata indah. Ajaran tentang Tuhan yang Maha Esa telah menyentuh kebenaran terdalam dalam diri mereka. Dan ketika kebenaran mulai terasa nyata, pilihan pun tidak bisa lagi dihindari. Malam-malam berikutnya menjadi panjang dan sunyi. Banyak warga terjaga lebih lama dari biasanya. Mereka memandangi langit-langit rumah, mendengar suara napas keluarga yang terlelap, sementara dada mereka sesak oleh pergulatan batin. Jika mereka mengikuti suara hati ini, apa yang akan terjadi pada hidup mereka? Tradisi yang telah diwariskan turun-temurun bukan perkara kecil. Ia bukan sekadar keyakinan, tetapi identitas. Ia melekat pada keluarga, lingkungan, bahkan harga diri. Meninggalkannya berarti siap dianggap berbeda, bahkan mungkin dikucilkan. Ketakutan itu nyata. Beberapa warga mulai meragukan diri sendiri. Mereka bertanya, apakah aku terlalu terbawa perasaan?
Apakah aku sedang mengkhianati leluhurku? Pertanyaan-pertanyaan itu datang silih berganti, menguji keteguhan yang baru tumbuh. Namun di balik semua keraguan itu, ada satu hal yang tidak bisa mereka sangkal. Ketenangan yang mereka rasakan ketika mendengar ajaran itu. Ketenangan yang tidak pernah mereka temukan dalam ritual apapun sebelumnya. Ketenangan yang tidak memaksa, tetapi menetap. Beberapa warga kembali duduk di tepi sungai Gangga sendirian. Tidak untuk melakukan ritual, melainkan untuk berpikir. Mereka menatap aliran air yang tak pernah berhenti, seolah belajar darinya. Air itu tidak ragu memilih jalannya. Ia terus mengalir menuju muara, meski harus melewati bebatuan dan rintangan. Jika kebenaran itu satu, batin mereka, mengapa aku harus takut mengikutinya? Namun keberanian tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan, melalui rasa sakit dan ketakutan. Ada warga yang menangis diam-diam karena membayangkan reaksi keluarga. Ada yang menggenggam dada karena takut kehilangan tempat di masyarakat. Ada pula yang merasa bersalah, seolah sedang meninggalkan sesuatu yang suci. Pergulatan itu berat. Tidak ada yang bisa meremehkannya. Pada pertemuan berikutnya, suasana pengajian terasa sangat berbeda. Warga datang dengan wajah-wajah yang penuh beban. Mereka tidak lagi sekadar pendengar. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sedang berdiri di persimpangan hidup. Pembicaraan hari itu tidak lagi membahas keindahan iman, melainkan harga sebuah pilihan. Tentang para nabi yang ditentang kaumnya. Tentang orang-orang yang memilih kebenaran meski harus berjalan sendirian. Tentang iman yang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi menjanjikan makna. Kata-kata itu menusuk dalam. Beberapa warga menunduk lebih dalam. Mereka sadar, jika mereka melangkah ke jalan ini, hidup mereka tidak akan otomatis menjadi mudah. Namun untuk pertama kalinya, mereka juga sadar bahwa hidup tanpa kebenaran justru jauh lebih berat. Air mata kembali jatuh. Kali ini bukan karena terharu, melainkan karena takut dan rindu bercampur menjadi satu. Takut kehilangan dunia lama, rindu akan kedamaian yang baru mereka rasakan. Di antara mereka, ada yang hampir menyerah. Ada yang ingin berhenti datang dan kembali pada kehidupan sebelumnya. Tetapi setiap kali mereka mencoba menjauh, hati mereka terasa kosong lagi. Seolah suara yang telah mengetuk itu tidak mau pergi. Mereka menyadari satu hal penting. Kebenaran tidak memaksa, tetapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sungai Gangga kembali menjadi saksi malam-malam sunyi penuh doa. Doa-doa yang tidak lagi diucapkan dengan cara lama, melainkan bisikan jujur dari hati. Mereka tidak tahu kepada siapa tepatnya mereka berbicara, tetapi mereka berbicara kepada Tuhan yang Maha Mendengar, Tuhan yang telah diperkenalkan kepada mereka dengan penuh kelembutan. Jika ini jalanmu, batin mereka, kuatkanlah aku. Doa itu sederhana, tidak panjang, tidak rumit. Namun doa itu lahir dari kedalaman hati yang paling jujur. Hari demi hari berlalu. Ketakutan tidak langsung hilang. Namun keberanian mulai menguat. Bukan keberanian yang lantang, melainkan keberanian sunyi, keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Beberapa warga mulai menyadari bahwa mempertahankan keyakinan lama hanya karena takut pada manusia adalah bentuk ketidakjujuran terhadap Tuhan. Kesadaran itu menyakitkan, tetapi membebaskan. Mereka belum mengucapkan apapun, belum menyatakan pilihan secara terbuka. Namun di dalam hati, keputusan perlahan mengkristal. Mereka mungkin akan kehilangan banyak hal, tetapi mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebenaran dan ketenangan. Ketika matahari terbenam di balik sungai Gangga, cahaya jingga memantul di permukaan air. Pemandangan itu indah sekaligus sendu. Banyak warga berdiri memandanginya dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, hidup mereka tidak akan sama lagi setelah ini. Pagi itu, sungai Gangga mengalir lebih tenang dari biasanya. Tidak ada angin kencang, tidak ada riak yang tergesa. Permukaan airnya seperti cermin panjang yang memantulkan langit pucat dan wajah-wajah manusia yang datang dengan langkah perlahan. Hari itu bukan hari biasa. Banyak warga merasakannya sejak mereka membuka mata. Ada getaran aneh di dada mereka, campuran antara takut dan pasrah. Mereka datang tanpa membawa simbol apapun. Tidak ada bunga, tidak ada dupa, tidak ada perlengkapan ritual. Mereka hanya membawa diri mereka sendiri dan hati yang telah lama bergulat. Beberapa berjalan sendiri,
beberapa datang berkelompok, tetapi semua berjalan dalam keheningan. Seolah mereka tahu, hari ini tidak membutuhkan banyak kata. Tikar-tikar sederhana kembali digelar di tepian Sungai Gangga. Tidak ada panggung megah, tidak ada hiasan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah, suasana terasa begitu agung. Alam seakan ikut menunduk. Burung-burung beterbangan rendah, lalu menghilang. Sungai mengalir pelan, setia menjadi saksi. Warga duduk dengan kepala tertunduk. Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya. Mata-mata mereka memerah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena malam-malam panjang yang dipenuhi doa dan air mata. Banyak di antara mereka telah sampai pada satu kesimpulan yang sama, meski belum diucapkan. Pengajian dimulai tanpa pembukaan panjang. Tidak ada ajakan lantang. Hanya suara yang tenang, mengalir seperti air Gangga itu sendiri. Penjelasan tentang makna syahadat disampaikan perlahan. Tentang pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tentang kesaksian yang tidak bisa dipaksakan, karena ia harus lahir dari hati yang yakin. Kalimat-kalimat itu jatuh satu persatu, seperti tetesan air ke tanah kering. Warga mendengarkan dengan napas tertahan. Mereka tahu, setelah hari ini, hidup mereka tidak akan sama lagi. Tidak ada yang menjanjikan kemudahan. Tidak ada yang menawarkan imbalan dunia. Yang ada hanya kejujuran, bahwa jalan ini adalah jalan kebenaran, dan kebenaran selalu menuntut keberanian. Keheningan panjang menyelimuti tempat itu. Lalu pertanyaan itu disampaikan dengan lembut, tanpa tekanan. Apakah ada di antara kalian yang telah siap bersaksi dengan hati yang penuh kesadaran? Tidak ada yang langsung menjawab. Detik-detik terasa panjang. Sungai Gangga mengalir tanpa suara, seolah menunggu. Banyak warga menunduk lebih dalam. Beberapa menggenggam tangan mereka erat-erat. Ada yang gemetar. Ada yang menangis pelan. Ketakutan terakhir muncul, ketakutan akan kehilangan segalanya. Namun di tengah ketakutan itu, ada suara lain yang lebih kuat. Suara yang telah mengetuk sejak hari pertama. Suara yang membawa ketenangan setiap kali mereka jujur pada diri sendiri. Suara yang berkata, inilah kebenaran yang selama ini kau cari. Satu persatu, kepala terangkat. Tidak ada teriakan. Tidak ada sorakan. Hanya anggukan pelan, penuh keyakinan. Dan disitulah, keputusan terbesar dalam hidup mereka akhirnya lahir. Bukan karena dorongan orang lain, melainkan karena panggilan hati. Syahadat mulai diucapkan. Suara itu bergetar. Tidak sempurna. Ada yang terhenti oleh tangis. Ada yang terbata-bata. Namun setiap kata keluar dari hati yang telah lama menunggu momen ini. Mereka mengucapkan kesaksian itu bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai penyerahan diri sepenuhnya. Air mata jatuh membasahi pipi, dagu, dan tanah di tepi Sungai Gangga. Beberapa warga tersungkur, menutup wajah mereka dengan kedua tangan. Tangis mereka pecah, bukan tangis kehilangan, melainkan tangis pulang. Seperti anak yang lama tersesat dan akhirnya menemukan jalan kembali. Tidak ada musik, tidak ada tepuk tangan. Yang terdengar hanya suara isak dan lantunan syahadat yang menyatu dengan aliran sungai. Momen itu terasa begitu sakral, begitu sunyi, hingga sulit dipercaya bahwa ratusan orang sedang mengalami hal yang sama. Sungai Gangga menjadi saksi kelahiran kembali, bukan tubuh, tetapi jiwa. Setelah syahadat selesai diucapkan, keheningan kembali turun. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang ingin merusak momen itu. Banyak warga duduk terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hati mereka terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan dada tiba-tiba diangkat. Ketakutan belum sepenuhnya hilang. Masa depan masih penuh tanda tanya. Namun ada satu hal yang kini pasti, mereka tidak lagi sendiri. Mereka telah menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mereka kenal bukan lewat warisan, tetapi lewat pencarian jujur. Beberapa warga menatap Sungai Gangga dengan mata berkaca-kaca. Sungai yang selama ini mereka yakini sebagai jalan penyucian, hari itu menjadi saksi penyucian yang sesungguhnya, penyucian hati melalui keimanan. Tidak ada yang menyuruh mereka masuk ke air. Tidak ada ritual fisik. Namun banyak dari mereka merasa lebih bersih dari sebelumnya. Lebih damai. Lebih utuh sebagai manusia. Hari itu, mereka tidak sekadar berpindah keyakinan.
Mereka menemukan rumah bagi jiwa mereka. Ketika matahari mulai meninggi, cahaya jatuh tepat di atas permukaan sungai. Pantulannya menyilaukan mata, tetapi menghangatkan hati. Warga mulai berdiri perlahan. Beberapa saling berpelukan tanpa kata. Tidak ada ikatan darah, tetapi ada ikatan yang lebih kuat, ikatan iman. Langkah mereka masih ragu, tetapi hati mereka teguh. Pagi setelah syahadat itu terasa berbeda. Matahari terbit seperti biasa, sungai Gangga tetap mengalir tenang, burung-burung kembali berterbangan di atas permukaan air. Namun bagi para warga yang kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat, dunia seolah berubah warna. Tidak lebih terang, tidak lebih indah, tetapi terasa lebih jujur. Mereka terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada suara lonceng ritual, tidak ada keharusan bergegas ke sungai untuk menyucikan tubuh. Yang ada justru keheningan di dalam dada, keheningan yang menenangkan. Beberapa dari mereka duduk lama di tempat tidur, menunduk, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Aku sekarang siapa? Pertanyaan itu muncul perlahan. Mereka masih orang yang sama, masih tinggal di rumah yang sama, masih hidup di lingkungan yang sama. Namun di dalam hati, sesuatu telah berpindah tempat. Tuhan yang kemarin terasa jauh dan rumit, kini terasa dekat dan sederhana. Hari pertama sebagai Muslim tidak dimulai dengan kepastian, melainkan dengan kerendahan hati. Beberapa warga kembali berkumpul di tempat pengajian, bukan karena dipanggil, tetapi karena ingin belajar. Mereka duduk dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh tanya, melainkan penuh niat. Mereka ingin tahu bagaimana cara berbicara kepada Tuhan yang kini mereka sembah. Ketika dijelaskan tentang salat, mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu. Gerakan yang teratur. Bacaan yang sederhana namun penuh makna. Tidak ada patung, tidak ada perantara, hanya manusia yang berdiri, membungkuk, dan bersujud langsung kepada Tuhan. Bagi mereka, sujud terasa asing, tetapi sekaligus membebaskan. Saat dahi mereka menyentuh tanah untuk pertama kalinya sebagai Muslim, banyak yang menangis lagi. Tangis yang tidak meledak, tetapi mengalir pelan. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kerendahan yang tidak merendahkan. Mereka tidak merasa kecil, justru merasa diperhatikan. Beginikah rasanya dekat dengan Tuhan? Pertanyaan itu tidak diucapkan, tetapi terasa di udara. Hari itu tidak dipenuhi ceramah panjang. Justru dipenuhi latihan kecil dan kejujuran. Mereka belajar membaca doa-doa pendek. Belajar menyebut nama Allah dengan penuh harap. Tidak ada yang dituntut sempurna. Kesalahan dianggap bagian dari perjalanan. Namun tidak semua berjalan mudah. Ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, kenyataan mulai menyapa. Beberapa keluarga memandang mereka dengan tatapan heran. Ada yang bertanya dengan nada curiga. Ada pula yang diam, tetapi diamnya terasa berat. Para mualaf itu tidak menjawab dengan perdebatan. Mereka belum siap menjelaskan. Mereka hanya tahu satu hal, hati mereka kini tidak bisa berbohong. Malam hari menjadi ujian pertama. Beberapa dari mereka mendengar bisik-bisik tetangga. Ada yang merasakan jarak mulai terbentuk. Ada pula yang diliputi rasa takut. Takut jika keputusan ini membawa kesulitan yang belum mereka bayangkan. Ketakutan itu nyata dan tidak bisa disangkal. Namun di tengah kegelisahan itu, mereka mencoba melakukan sesuatu yang baru. Mereka mengangkat tangan, berdoa dengan cara yang baru mereka pelajari. Tidak panjang, tidak indah, tetapi jujur. Ya Allah, aku masih belajar. Doa itu sederhana, namun membawa kelegaan luar biasa. Mereka tidak lagi merasa harus kuat sendiri. Ada tempat bergantung yang kini jelas arahnya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Mereka belajar mengenal Islam bukan sebagai beban, tetapi sebagai jalan. Mereka belajar bahwa iman tidak menghapus masalah, tetapi memberi makna pada setiap ujian. Bahwa menjadi Muslim bukan berarti hidup tanpa luka, tetapi hidup dengan harapan. Beberapa warga mulai menyadari perubahan kecil dalam diri mereka. Mereka lebih sabar, lebih tenang, lebih mampu menahan amarah. Bahkan ketika menghadapi pandangan sinis atau kata-kata yang menyakitkan, hati mereka tidak lagi sekeras dulu. Ada ruang lapang yang membuat mereka memilih diam daripada membalas.
Sungai Gangga masih mereka lewati setiap hari. Namun kini, mereka memandangnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai tempat penyucian, melainkan sebagai saksi perjalanan hidup mereka. Sungai itu mengingatkan bahwa hidup terus mengalir, dan mereka telah memilih arah. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, beberapa dari mereka duduk di tepian sungai. Tidak ada ritual, tidak ada doa keras. Mereka hanya duduk, mengingat hari-hari yang telah berlalu. Dari kegelisahan, pencarian, hingga keberanian memilih. Air mata kembali hadir, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena syukur. Syukur karena telah diberi kesempatan mengenal kebenaran. Syukur karena diberi kekuatan untuk melangkah. Syukur karena meski jalan ini belum tentu mudah, mereka tidak lagi berjalan dalam gelap. Hari pertama sebagai Muslim bukan hari penuh kepastian. Ia adalah hari penuh niat. Niat untuk belajar. Niat untuk sabar. Niat untuk terus kembali kepada Tuhan meski jatuh berkali-kali. Dan di sanalah letak keindahannya. Mereka belum menjadi manusia sempurna. Namun mereka telah menjadi manusia yang jujur pada hatinya. Dan kejujuran itulah yang membuat langkah mereka terasa ringan. Sungai Gangga tetap mengalir. Namun kini, di sepanjang tepinya, ada hati-hati yang telah menemukan arah pulang. Waktu terus berjalan, dan Sungai Gangga tetap mengalir seperti biasa. Ia tidak pernah bertanya siapa yang datang dan siapa yang pergi. Ia hanya setia menjadi saksi, dan kali ini, ia telah menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah terhapus oleh waktu. Hari-hari setelah syahadat dan langkah awal sebagai Muslim bukan hari-hari yang mudah. Para warga itu menjalani hidup dengan kesadaran baru, sementara dunia di sekitar mereka belum tentu siap menerima perubahan itu. Beberapa harus menghadapi pertanyaan yang tajam. Beberapa lainnya harus menelan diam yang panjang dari orang-orang terdekat. Ada pula yang merasakan jarak tumbuh pelan, seperti dinding tak kasat mata yang memisahkan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa diambil oleh siapapun, ketenangan di dalam hati. Mereka belajar bahwa iman bukan perisai dari masalah, melainkan pegangan saat masalah datang. Ketika langkah terasa goyah, mereka kembali mengingat hari di tepi Sungai Gangga, hari ketika mereka bersaksi dengan air mata, bukan dengan teriakan. Hari ketika hati mereka memilih, tanpa paksaan. Setiap kali keraguan muncul, mereka mengingat kembali alasan mereka melangkah. Bukan karena janji dunia, bukan karena pengaruh orang lain, melainkan karena kebenaran yang menyentuh hati paling jujur. Beberapa dari mereka masih sering melewati Sungai Gangga. Tidak untuk ritual lama, tidak pula untuk mengenang masa lalu dengan penyesalan. Mereka melewatinya sebagai bagian dari kehidupan, sebagai pengingat bahwa perjalanan iman mereka bermula dari pencarian yang tulus. Ketika melihat airnya mengalir, mereka belajar satu hal penting. Hidup tidak berhenti ketika seseorang memilih jalan yang berbeda. Hidup justru menemukan arah. Ada hari-hari ketika iman mereka terasa kuat. Ada pula hari-hari ketika iman itu terasa rapuh. Namun kini mereka tahu kemana harus kembali. Mereka tahu kepada siapa harus mengadu. Dan pengetahuan itu sendiri adalah anugerah yang tak ternilai. Di suatu senja yang tenang, beberapa dari mereka kembali duduk di tepian Sungai Gangga. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan semburat jingga di langit. Pantulan cahaya itu jatuh ke permukaan air, menciptakan kilau lembut yang menenangkan. Tidak ada yang berbicara lama. Mereka tidak perlu banyak kata. Diam di antara mereka terasa penuh, bukan kosong. Salah satu dari mereka menunduk, lalu mengusap wajahnya perlahan. Air mata jatuh, bukan karena luka, melainkan karena syukur. Syukur karena telah diberi keberanian untuk jujur pada hati. Syukur karena telah dituntun ke arah yang tidak pernah mereka rencanakan, tetapi selalu mereka cari. Mereka menyadari bahwa hidayah bukan hadiah bagi yang paling pandai, bukan pula bagi yang paling rajin beribadah. Hidayah adalah anugerah bagi hati yang mau mendengar dan merendah. Di sekitar mereka, kehidupan tetap berjalan. Sungai Gangga tetap ramai. Dunia tidak berhenti hanya karena mereka berubah. Namun di dalam diri mereka, sebuah bab lama telah ditutup, dan bab baru telah dimulai. Mereka tidak merasa lebih baik dari siapapun. Justru sebaliknya, mereka merasa lebih rendah hati. Mereka tahu betapa mudahnya manusia tersesat
jika hanya mengandalkan kebiasaan tanpa kejujuran. Mereka pun belajar untuk tidak menghakimi siapapun, karena mereka sendiri pernah berada di titik ragu. Islam yang mereka kenal bukan agama yang marah, melainkan agama yang mengajak. Bukan agama yang memaksa, melainkan yang mengetuk pelan. Dan itulah yang pertama kali menyentuh mereka di tepi sungai Gangga, ketenangan, bukan tekanan. Beberapa dari mereka mulai berdoa untuk keluarga dan lingkungan mereka. Bukan dengan harapan semua orang harus mengikuti jejak mereka, tetapi dengan harapan agar setiap hati diberi cahaya sesuai waktunya. Mereka belajar bahwa tugas manusia hanyalah berjalan dengan jujur, sementara hidayah sepenuhnya milik Tuhan. Malam turun perlahan. Lampu-lampu kecil kembali menyala di sepanjang sungai. Cahaya-cahaya itu berkilau di air, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Pemandangan itu terasa berbeda kini, lebih hangat, lebih bermakna. Sungai Gangga telah menjadi saksi banyak hal sepanjang sejarah. Ia telah melihat doa-doa dipanjatkan, air mata dijatuhkan, dan harapan dititipkan. Namun hari itu, dan hari-hari setelahnya, ia juga menjadi saksi lahirnya iman dari pencarian yang jujur. Kisah ini bukan tentang sungai, bukan pula tentang tempat. Ini adalah kisah tentang manusia, tentang keberanian untuk bertanya, kerendahan hati untuk mendengar, dan kekuatan untuk memilih kebenaran meski jalannya tidak mudah. Di akhir perjalanan ini, para warga itu tidak mengklaim apapun. Mereka hanya melangkah, satu hari demi satu hari, dengan iman yang terus dipelajari. Mereka tahu, perjalanan menuju Tuhan tidak pernah benar-benar selesai. Namun kini, mereka tidak lagi berjalan tanpa arah. Dan sungai Gangga terus mengalir. Mengalir membawa kisah mereka, kisah tentang hati-hati yang menemukan cahaya, bukan karena dipaksa, tetapi karena akhirnya berani membuka diri.